Bab 196. Pasien belum sadarkan diri. Kondisinya kritis dan masih sangat lemah, jawab dokter. Tapi, ada kemungkinan untuk sembuh kembali, dok. Tanya Pak Ardi lagi. Kalau untuk itu, saya tidak bisa memastikan. Saya tidak bisa mendahului takdir Tuhan, jawab dokter abu-abu. Saya permisi dulu. Pasien sudah bisa dilihat tapi belum bisa diajak komunikasi, lanjut dokter. Pak Ardi mengangguk. Ia lalu berjalan menuju ruangan di mana Rika berada. Meraih baju hijau yang tergantung lalu mengenakannya. Setelah itu melangkah perlahan mendekati Rika yang terlentang di atas ranjang dengan mata terpejam. Beberapa bagian tubuhnya terbungkus kain perban, salah satunya kepala juga kaki. Langkah Pak Ardi terhenti tepat di sisi ranjang. Lah menatap mantan istrinya itu dengan nanar. Rasa iba mulai bercokol di hatinya melihat kondisi Rika yang sangat menyedihkan. Pipi yang dulu begitu terawat, kini nampak tirus dengan banyak flek hitam. Rambut yang dulu seringkali kreambat di salon, kini nampak kumal. Belum lagi luka akibat kecelakaan yang menimpanya. Pak Ardi tak berkata apa-apa. Setelah melihat keadaan Rika, ia langsung berbalik dan kembali keluar dari ruangan itu. Lah memilih untuk duduk lagi di luar ruangan sambil memikirkan cara menghadapi masalah ini. Bisa saja, dia abai dan pergi begitu saja dari RS. Namun, jiwa kemanusiaannya menolak. Meski ia sendiri merasa risih jika harus menemani mantan istrinya itu di RS karena kini mereka tak lagi memiliki hubungan apapun. Setelah cukup lama termenung sendirian, Pak Ardi tersenyum merekah kala mendengar langkah kaki. Ia menoleh dan mendapati Davin sedang berjalan ke arahnya. Gimana keadaan Tante Rika? Tanya Davin begitu sampai. Kondisinya masih kritis, belum sadarkan diri, jawab Pak Ardi apa adanya. Kamu mau lihat? Lanjut Pak Ardi nampak ragu. Ia tahu, sebesar apa kekecewaan Davin pada sahabat mamanya itu. Davin menghela napas panjang lalu akhirnya mengangguk kecil. Ia lalu berjalan ke dalam ruangan sesuai arahan Davin lalu masuk ke dalam. Sama seperti Pak Ardi, tak ada kata tak ada suara, Davin hanya melihat kondisi wanita paruh baya tersebut. Sebesar apapun kemarahan dan kebencian yang semula ada di hatinya, tetap saja tak tega melihat kondisi mantan ibu mertuanya terbaring menyedihkan seperti itu. Beberapa alat medis pun terpasang di tubuhnya. Tak sampai 5 menit Davin di dalam. Dia keluar lagi lalu duduk di samping Pak Ardi. Lalu sekarang gimana, Pak? Tanya Davin ikut kebingungan. Entahlah, Vin. Papa juga bingung. Papa tidak mungkin terus-terusan menungguinya karena sekarang dia bukan mahram Papa. Kalau gak ada yang nungguin pun, Papa kasihan. Bagaimanapun kita pernah mengenalnya. Apa kita titipkan saja pada suster? Saran Pak Ardi. Davin terdiam. Ia sedang berusaha mencari solusi untuk hal ini. Ia juga tak ingin membiarkan sang papa untuk 118. Terus-menerus menemani mantan istrinya itu di RS, khawatir rasa yang sudah hilang kembali muncul. Untuk sementara, Davin akan meminta Umi Aminah untuk menemani Tante Rika, setidaknya sampai masa kritisnya berakhir, tutur Davin akhirnya. Kakek. Pak Ardi bertanya singkat. Ia tak tahu harus mengatakan apa pada mertuanya itu. Padahal hubungan keduanya baru saja membaik. Biar Davin yang cerita. Davin yakin kakek mengerti, timpal Davin. Sekarang Davin pulang dulu. Papa tungguin sampai Umi Aminah datang ke sini. Nanti ikut pulang bareng Reyhan, lanjut Davin sembari bangun dari duduknya. Davin berjalan menyusuri koridor RS. Lah berpikir, kehidupannya baru saja tentram setelah seluruh keluarganya berdamai. Namun, cobaan itu ada saja yang malah menghampiri. Semoga ini gak akan mempengaruhi kerukunan keluargaku ya Allah, batin Davin memohon dalam hati. Seperti niatnya sedari awal, begitu sampai di rumah,
dia langsung menemui Umi Aminah dan Raihan. Meski bagaimanapun, Davin harus meminta izin dulu pada Raihan sebagai anak Umi Aminah. Pertama-tama, Davin menceritakan kronologi kecelakaan tadi. Lalu menjelaskan siapa Rika. Pun rasa sungkan Pak Ardi andai terus berada di RS. Begitu ceritanya, Umi, Ray, kata Davin setelah selesai bercerita. Jadi maksudnya, saya ingin meminta Umi untuk sementara menemani Tante Rika di RS. Itu pun kalau Umi dan Raihan tak keberatan. Setidaknya sampai kondisi Tante Rika tak lagi kritis, lanjut Davin. Gimana, Ray? Umi Aminah tak langsung menjawab. Dia meminta pendapat sang putra terlebih dahulu. Kalau memang keberatan gak apa-apa, Ray. Katakan saja. Nanti saya cari orang lain, sela Davin tak ingin memaksa. Ray gimana Umi saja? Kalau Umi berkenan silakan. Biar Ray antarkan, jawab Raihan akhirnya. Kalau Umi sih sama sekali gak keberatan. Toh di sana juga cuma duduk diam. Kalau orangnya sudah sadar mungkin bantuin ambil minum ini itu. Insya Allah menjadi ladang pahala untuk Umi, tukas Umi Aminah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Umi, Ray. Ini nomor kamarnya. Di sana nanti ada Papa kok. Tapi nanti Papa langsung ikut pulang bareng kamu, Ray, timpal Davin sambil menyebutkan kamar di mana Rika dirawat. Umi Aminah dan Raihan sama-sama mengangguk. Bersiaplah, Umi. Bawa barang yang sekiranya diperlukan saja. Baju, sajadah, mukena, handuk, yang gitu-gitu, kata Raihan. Iya, Ray. Kamu tunggu saja di depan. Umi bersiap dulu. Timpalnya. Menunggui orang sakit, bukanlah hal yang awam baginya. Karena ketelatenan dan kesabarannya, Umi Aminah kerap diandalkan untuk menunggui keluarganya yang sakit saat di kampung dulu. Pun saat sudah berada di kota. Ia pernah menunggui istrinya pemilik pesantren setelah melahirkan dengan operasi caesar dan menungguinya hingga pulang. 119. Setelah menemui Umi Aminah dan Raihan, Davin langsung masuk ke dalam kamarnya. Senyumnya langsung terbit melihat sang istri yang sedang menaifsui putri mereka. Pemandangan itu membuatnya melupakan segala permasalahan yang ada. Menggantinya dengan kebahagiaan yang tiada taraf. Sayang, gimana hari ini? Via rewel gak? Terus, kamu udah tidur siang? Tanya Davin sambil melepas kemeja dan celana yang dipakainya. Ia belum berani mendekati putrinya itu sebelum bersih-bersih. Apalagi dia baru saja pulang dari RS. Alhamdulillah anteng, Mas. Aku juga bisa tidur siang dengan nyenyak soalnya via ditemenin ibu, jawab Ayu. Oh, iya, kok lama? Katanya sebentar, lanjut Ayu. Ada insiden. Nanti ya, aku cerita. Aku mau bersih-bersih dulu biar buru-buru bisa pegang putri kita, jawab Davin. Ia pun lekas berjalan menuju kamar mandi. Saat mandinya sudah selesai, Davin menghela napas kecil saat melihat sang putri ternyata sudah terlelap. Yah, sudah tidur. Padahal sudah pengen banget gendong, keluh Davin. Kamu tahu gak, sayang? Selama di kantor, aku kebayang putri kita terus. Kangen aja gitu bawaannya. Jadi pengen buru-buru pulang, lanjut Davin dengan senyum mengembang. Ia kini merasakan sendiri, sebesar apa kebahagiaan menjadi seorang ayah. Sebesar apa rasa cinta dan sayang seorang orang tua pada anaknya. Dalamnya lautan tak bisa diukur, tingginya gunung pun tak bisa menandingi tulusnya kasih sayang itu. Jadi, kangennya sama Via doang. Iya. Sama mamanya enggak? Tanya Ayu dengan bibir mengerucut. Enggak dong, sayang. Sama mamanya juga sama, jawab Davin sambil mengecup kening sang istri. Kini, dia sudah bersih dan segar.
Jadi bisa mengelus lembut pipi sang putri lalu menciumnya pelan. Nanti bangun loh, Mas. Kasian, baru juga tidur. Tegur Ayu lembut. Habisnya gemes banget. Gak kuat pengen gendong, jawab Davin dengan wajah gregetan. Nanti juga bangun. Sekarang mending sini, cerita, katanya ada insiden. Insiden apa? Tanya Ayu sambil menepuk pelan tempat kosong di sisinya. Davin menurut. Dia duduk di dekat sang istri lalu menarik pelan kepala istrinya itu untuk bersandar di dadanya. Mengelus-elus rambut sang istri dengan lembut. Tante Rika kecelakaan, ungkap Davin. Apa? Ayu menarik kepalanya dari dada Davin lalu menatap sang suami dengan wajah terkejut. Iya, dia kecelakaan dan sekarang sedang kritis di RS, jawab Davin. Ia pun menceritakan semuanya. Sementara Ayu kembali menyimpan kepalanya di dada Davin sambil mendengarkan dengan seksama. Tak ingin menyela ataupun memotong. Apa tindakanku meminta Umi Aminah untuk menunggui Tante Rika sudah benar? Tanya Davin meminta pendapat istrinya itu. Kalau memang Umi Aminah bersedia, aku rasa sudah benar Mas. Karena besok atau lusa, saat Tante Rika mulai sadar, dia harus ada yang merawat. Apalagi dia kan memang gak punya keluarga selain Raka. Tapi aku salut loh. 120. Sama Mas dan Papa. Setelah kalian dikecewakan begitu dalam, kalian masih bersedia menolong Tante Rika di saat kondisinya seperti ini. Timpal Ayu begitu kagum dengan sikap sang suami. Kejahatan gak selalu harus dibalas dengan kejahatan. Semoga saja setelah ini Tante Rika benar-benar sadar dan bisa hidup lebih baik. Tapi untuk kembali pada Papa. Davin terdiam, ia hanya menggelengkan kepalanya pelan sebagai kode tak menginginkan hal itu. Aku mengerti Mas. Dengan menolongnya saja, aku sudah sangat bangga. Semoga Tante Rika bisa segera keluar dari masa kritisnya dan kembali pulih, timpal Ayu sambil tersenyum hangat. Terima kasih, sayang, karena selalu mendukungku apapun yang aku lakukan. Ujar Davin sembari mencium pucuk kepala istrinya itu. Sama-sama, Mas. Kan Mas juga sama selalu mendukung aku, balas Ayu sambil mengeratkan pelukan di pinggang sang suami. Sekarang tinggal cerita sama kakek sebelum Papa kembali ke rumah. Semoga saja kakek bisa mengerti, ujar Davin lagi. Kakek orang baik. Aku yakin kakek mengerti, timpal Ayu. Semoga saja. Davin menyahut pendek. Ya udah Gi, bilang sekarang. Keburu Papa pulang. Tita Ayu. Davin mengangguk. Ia lalu turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Langkah kakinya terasa berat saat menuju kamar Pak Damar. Namun, mau tak mau, ia tetap harus menceritakan semuanya. Masuk, Vin. Kenapa malah berdiri di sana? Tanya Pak Damar yang ternyata memperhatikan Davin yang berdiri di ambang pintu. Oh, iya, Kek. Davin tersenyum kikuk. Ia melangkah memasuki kamar lalu duduk di sofa di samping Pak Ardi yang sedang membaca buku. Sudah pulang dari kantor. Papamu mana? Pak Damar kembali bertanya sembari melepas kacamata yang bertengger di matanya yang tak lagi muda. Itu. Jantung Davin mulai berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Ia sempat menghirup napas diam-diam sebelum memulai bersuara. Ada yang ingin Davin ceritakan. Kata Davin akhirnya. Dengan sangat hati-hati dan memilah-milah kata, Davin pun akhirnya kembali menceritakan apa yang terjadi. Maaf kalau Davin lancang ambil keputusan tanpa berdiskusi dulu dengan kakek. Apalagi menyuruh Umi Aminah yang harusnya ngurusin kakek untuk ngurusin Tante Rika. Kalau kakek keberatan, Davin akan meminta Umi Aminah untuk pulang buru-buru, kata Davin serba salah. Gak apa. Apa yang kamu lakukan sudah benar.
Menolong orang itu wajib apalagi dalam kondisi kritis seperti itu. Terlepas orang itu jahat atau tidak. Kemanusiaan nomor satu dalam keadaan genting seperti ini. Kakek bangga sama kamu. Pak Damar menepuk pundak Davin penuh senyuman. Kakek dulu sering sekali mendengar wejangan dari orang tua kakek. Katanya, kita boleh membenci kelakuan jahat, kelakuan zalim seseorang, tapi tidak dengan orangnya, lanjut Pak Damar bijak. 121. Alhamdulillah. Makasih ya, Kek. Davin sama Papa sudah lega sekarang. Papa juga sudah Davin suruh untuk ikut pulang bareng Raihan nanti, timpal Davin dengan helaan napas lega. Pak Damar mengangguk. Kakek yakin papamu juga gak mungkin mengulang kesalahan yang sama. Davin tersenyum dengan anggukan kecil. Hati kecilnya juga mengatakan hal demikian. Di tempat berbeda, Raihan dan Umi Aminah baru saja datang ke RS. Keduanya sedang berjalan menyusuri koridor RS menuju ruangan di mana Rika dirawat. Barang bawaannya sudah dibawa semua, Umi. Gak ada yang ketinggalan? Tanya Raihan di sela-sela langkah kakinya. Sudah, Ray, jawab Umi Aminah. Kacamata, Al-Quran. Raihan mengabsen kedua benda yang tak pernah ketinggalan saat ibunya itu bepergian. Sudah. Umi Aminah menyahut pendek. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat melihat sosok yang dikenalnya di depan saja. Kenapa, Umi? Tanya Raihan ikut berhenti. Tatapan matanya kini tertuju pada arah kemana Umi Aminah menatap. Mbak Alicia, ujar Raihan pelan. Bukan hanya Umi Aminah dan Raihan yang melihat keberadaan Alicia, tapi Alicia juga melihat sepasang ibu dan anak tersebut. Alicia tersenyum lebar lalu melangkah antusias mendekati keduanya. Masya Allah, Umi, Ray, kenapa di sini? Siapa yang sakit? Tanya Alicia. Itu, mau besuk kerabat keluarga Adiputra, jawab Umi Aminah. Nak Alicia sendiri ngapain di sini? Siapa yang sakit? Lanjut Umi Aminah penasaran. Wajah Alicia seketika berubah. Ia nampak salah tingkah dan grogi. Cuma kontrol kesehatan saja, akunya dengan senyum kikuk. Umi Aminah manggut-manggut. Dalam hatinya ia meyakini apa yang didengarnya tentang Alicia dari perbincangan Davin dan Ayu ternyata benar adanya. Bagaimana hasilnya? Nak Alicia baik-baik saja kan? Lanjut Umi Aminah berbasa-basi. Alicia nampak semakin canggung. Meski akhirnya kepalanya mengangguk kecil. Oh, iya, Umi. Alicia boleh ikut besuk. Kalau kerabat Adiputra, sepertinya Alicia juga kenal. Alicia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kini Umi Aminah yang nampak serba salah. Ia sebenarnya tak masalah masih dekat dengan Alicia seperti dulu. Tak berniat pula untuk menjaga jarak. Hanya saja, Umi Aminah khawatir putranya itu akan memiliki rasa andai sering berjumpa dan menjalin komunikasi dengan Alicia. Boleh, tentu saja boleh, jawab Umi Aminah akhirnya. Oh, iya, Ray. Bukannya kamu mau menjemput Mbak Raya? Yan berapa dia pulang? Lanjut Umi Aminah berganti menatap Raihan. 122. Wajah Raihan nampak terperanjat. Andai uminya itu tak mengingatkan dia, sudah barang tentu dia lupa untuk menjemput adik dari majikannya tersebut. Astagfirullah. Sudah hampir jam 3. Apa Mbak Raya masih di kampus? Atau mungkin sudah pulang? Tutur Raihan begitu melihat jam tangannya. Telepon saja, cepetan. Titah Umi Aminah. Ray gak punya nomornya, Umi, jawab Raihan. Harusnya kamu minta nomor telepon dia. Jadi kalau ada apa-apa gampang menghubungi, timpal Umi Aminah. Iya, nanti Ray minta. Semoga saja Mbak Raya sudah pulang dengan baik-baik saja, balas Raihan. Diam-diam,
Alicia mendengar pembicaraan sepasang anak dan ibu tersebut dengan hati yang berdenyut nyeri. Ia sendiri merasa aneh dengan cubitan kecil di hatinya saat Raihan membicarakan wanita lain. Astagfirullah. Aku kenapa sebenarnya ini? Gumam Alicia sambil menekan dadanya pelan. 123. Ayo, nak Alicia, jadi ikut besuk. Tanya Umi Aminah pada Alicia yang masih memegangi dadanya di balik jilbab lebar yang menjuntai. Oh, iya, Umi. Alicia mengangguk cepat. Kegiatannya hari ini memang sedang kosong setelah melakukan kontrol. Hingga tak ada salahnya menemani Umi Aminah barang sejenak. Ayo. Umi Aminah mengajak Alicia berjalan bersisian dengannya. Sementara Raihan mengikuti dari belakang. Hingga mereka melihat Pak Ardi sedang duduk termenung sendirian. Senyum Pak Ardi langsung terbit setelah melihat kedatangan Raihan berserta Umi Aminah. Meski keningnya sempat mengernyit saat mendapati seorang wanita yang wajahnya tertutup tersebut. Alhamdulillah, Ray, Umi, kalian sudah datang. Terima kasih untuk bantuannya, kata Pak Ardi buru-buru bangun dari duduknya. Sama-sama, Tuan, jawab Raihan mewakili. Gak usah panggil Tuan, saya bukan majikan kamu, balas Pak Ardi. Oh, iya. Ini, siapa? Kok bisa barengan kalian? Pak Ardi menatap Alicia. Saya, Alicia, Om. Om Ardi sehat. Alicia buru-buru bersuara. Alicia. Lipatan di kening Pak Ardi kian bertambah banyak. Alicia mantan tunangan Davin. Lanjutnya dengan mata sedikit membulat. Tentu saja merasa heran dengan perubahan penampilan wanita itu yang berubah drastis. Benar, Om. Kebetulan saya tadi ketemu Ray dan Umi di depan. Jadi sekalian ikut besuk. Maaf, memang siapa yang dirawat? Timpal Alicia. Rika, mantan istri Om, jawab Pak Ardi. Sejujurnya masih banyak tanda tanya yang memenuhi kepalanya. Kenapa Raihan dan Umi Aminah kenal dengan Alicia? Apa sebenarnya yang sudah terjadi selama dirinya jauh dari anak menantunya? Hanya saja semua pertanyaan itu diredam dalam kepalanya saja. Pun dengan Alicia yang juga sedikit mengernyitkan keningnya. Dia bahkan baru tahu jika Pak Ardi sudah bercerai dengan Rika. Namun, rasa penasaran itu cukup dipendamnya saja. Oh, iya, Umi. Sekali lagi memohon maaf sudah merepotkan. Sebenarnya saya tak enak, tapi tak ada jalan lain, tutur Pak Ardi lagi nampak sungkan. Mari, saya antar ke ruangannya. Lanjut Pak Ardi dengan kode tangan. Umi Aminah mengangguk. Ia sempat menoleh pada Raihan dan Alicia sebagai tanda mengajak keduanya. Setelahnya, ia mengikuti langkah Pak Ardi menuju ruangan yang pintunya tertutup rapat tersebut. Itu, mantan istri saya. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk menjaga dia selama dalam masa kritisnya. Sebenarnya saya tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi, hanya saja, mantan istri saya ini tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semoga Umi gak keberatan, tutur Pak Ardi panjang lebar. Tentu saja tidak, Tuan. Dengan senang hati saya akan menungguinya, balas Umi Aminah. 124. Jangan panggil Tuan, saya bukan majikan Umi maupun Raihan. Pak Ardi mengulang kalimat yang sama. Umi Aminah hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Tak mengangguk juga tak menggeleng karena bingung harus memanggil apa. Ray, kita pulang sekarang. Tanya Pak Ardi pada Raihan. Raihan tersenyum simpul. Saya ikut saja. Pak Ardi mengangguk. Ia kembali menatap Umi Aminah. Maaf, Umi, saya tinggal dulu. Ini kartu nama saya. Hubungi saja kalau ada apa-apa. Atau mungkin ada perkembangan dari mantan istri saya ini. Insya Allah saya juga akan sering-sering ke sini.
Gak enak rasanya membebankan semuanya pada Umi sendirian, tuturnya sambil menyerahkan secarik kertas. Umi Aminah mengangguk lalu menerima kertas tersebut. Sementara Pak Ardi dan Raihan bersiap untuk pulang. "Alisya, Om pulang dulu," kata Pak Ardi pada mantan kekasih sang putra dulu. "Umi, Ray pulang ya. Umi jaga diri baik-baik di sini," pamit Raihan pada sang ibu. "Mbak Alisya, mari, saya duluan," lanjut Raihan pada Alisya. Pak Ardi dan Raihan pun keluar dari ruang rawat VVIP itu berbarengan. Meninggalkan Umi Aminah dan Alisya. "Nak Alisya, barangkali masih ada keperluan, Umi gak apa-apa kok sendirian," kata Umi Aminah hati-hati, khawatir menyinggung perasaan Alisya. "Enggak, Umi. Kebetulan jadwal kegiatan Alisya lagi kosong. Jadi bisa nemenin Umi setidaknya sampai sore nanti," jawab Alisya. Umi Aminah tersenyum kecil. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih, ya." Kini giliran Alisya yang mengangguk sambil tersenyum. Hingga tatapannya kini teralih pada Rika yang sedang terbaring di atas ranjang dengan mata terpejam dan alat medis yang terpasang di beberapa bagian. "Astagfirullah, Tante Rika. Kenapa bisa seperti ini?" Tukas Alisya ikut prihatin. "Kata Pak Ardi sih ketabrak mobil yang melaju kencang," ungkap Umi Aminah. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga lekas sadar dan lekas pulih ya. Biar Umi juga gak perlu lama-lama tinggal di sini," timpal Alisya. "Amin." Umi Aminah menyahut pendek. Tangannya sibuk menata barang bawaannya lalu menyimpannya di dalam lemari kecil yang terdapat di sudut ruangan. Tak lupa, kartu nama yang diberikan Pak Ardi ia simpan baik-baik agar tak hilang. Sementara Pak Ardi dan Raihan sedang ada di perjalanan pulang. "Ray, maaf nih, kalau lancang. Kalau boleh tahu, kenal di mana sama Alisya?" tanya Pak Ardi penasaran. "Sering datang ke rumah, Tuan, menemui Mbak Ayu," jawab Raihan. Ia sengaja tak mengatakan insiden malam itu di mana Raihan menemukan Alisya tergeletak malam-malam. "Nemuin Ayu? Buat apa?" Pak Ardi nampak keheranan karena setahunya hubungan menantunya dengan Alisya. 125. Sangat tidak baik. "Kalau itu, saya kurang tahu, Tuan. Tapi sepertinya mereka dekat," jawab Raihan. "Kenapa memangnya, Tuan?" Kini giliran Raihan yang penasaran. Apalagi melihat raut wajah Pak Ardi yang nampak tak percaya. Alisya itu dulunya mantan tunangan Davin, tapi batal menikah karena Alisya berkhianat. Sejak saat itu hubungan keduanya sangat memburuk meski Alisya masih terus mengejar-ngejar Davin. Bahkan saat Davin sudah menikah dengan Ayu pun, Alisya masih kadang merecoki. "Makanya saya heran kenapa sekarang keduanya bisa dekat," beber Pak Ardi. "Oh, jadi seperti itu. Tapi yang saya lihat, Mbak Ayu sama sekali gak menyimpan dendam atau marah gitu. Setiap bertemu, mereka terlihat harmonis. Seperti gak pernah ada permusuhan," timpal Raihan yang baru tahu cerita masa lalu Alisya dan keluarga Adiputra. Itulah hebatnya istri Davin. Sepertinya dia sudah berdamai dengan masa lalu dan melupakan semuanya. Meski entah apa yang melatar belakangi perubahan keduanya. Apapun alasannya, tinggal disyukuri. Karena perdamaian itu lebih menenangkan dibanding permusuhan, balas Pak Ardi bijak. Raihan mengangguk menyetujui argumen tersebut. Ia juga tak tertarik untuk lebih jauh mengulik kehidupan pribadi para majikannya tersebut. Karena yang terpenting kini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengabdi pada keluarga angkat sang ayah. Diisi dengan banyaknya obrolan, tak terasa mobil yang dikendarai Raihan sudah sampai di halaman rumah. Keduanya pun menuruni mobil bersamaan. Mata Raihan bergulir ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Raya, barangkali ada di sana. Nyatanya tak terlihat sama sekali. Mungkin ada di kamar atau di dalam rumah. Gak mungkin belum pulang.
Soalnya ini sudah hampir sore, gumam Raihan. Meski begitu, kakinya tetap melangkah menuju rumah untuk memastikan hal itu. Kebetulan, Raihan bertemu Ayu di ruangan depan. Hingga dengan sedikit sungkan, ia menanyakannya. "Maaf, Mbak Ayu. Apa Mbak Raya sudah pulang?" "Saya kelupaan jemput soalnya buru-buru ke RS," tanya Raihan. "Itu dia. Raya belum pulang. Aku telepon gak aktif. Dikirim pesan juga cuma centang 1. Bikin khawatir saja. Sepertinya dia kelupaan lagi benerin ponselnya," jawab Ayu dengan raut wajah cemas. "Astagfirullah. Biar saya cek sekarang ke kampusnya, semoga saja masih ada di sana," timpal Raihan. Ayu mengangguk antusias. "Makasih banyak ya, Mas Raihan.